Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Ramadhani, NIM 18031020 dari kelas Pendidikan Biologi D 2018. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum menggunakan virtual lab mengenai isolasi DNA. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke videonya. Kita masuk ke virtual lab-nya mengenai isolasi DNA. Yang pertama kita akan start lab. Nah, ini merupakan penampakan dari DNA, di mana dalam eksperimen ini kita pertama kali harus mengisolasi DNA dari subjek, yaitu manusia. Nah, kenapa sih kita mengisolasi DNA manusia? Beberapa tujuannya diantaranya untuk tes genetik, identifikasi jenazah, serta sebagai bukti dalam analisis forensik. Isolasi DNA merupakan tahap yang paling panjang dalam teknologi biologi molekuler. Nah, tahapan ekstraksi DNA ini merupakan tahapan yang penting dalam proses tersebut, di mana pertama kita harus mengisolasi DNA terlebih dahulu dari protein dan komponen sel lainnya. Nah, dalam isolasi atau ekstraksi DNA, kita butuh sel. Hal ini dikarenakan DNA berada di dalam sel. Pada setiap sel di dalam tubuh kita terdapat nukleus. Nah, di dalam nukleus tersebutlah terdapat 2 meter DNA dan 2 meter tersebut baru untuk satu buah sel. Ini merupakan penampakan sel. Nah, jika nukleus dibuka, kita akan melihat kromosom. Jika kita urai, kromosom ini akan terlihat untaian DNA. Nah, untuk memulai praktikum isolasi DNA ini, kita lakukan beberapa langkah, diantaranya yaitu yang pertama, kita akan mengumpulkan sel dari subjek, yaitu dari manusia. Nah, ini merupakan penampakan area dalam mulut, area dalam mulut kita bagian pipi. Nah, kulit yang ada di dalam mulut akan kehilangan ribuan sel setiap hari, sehingga memudahkan kita dalam mengambil sampel untuk praktikum isolasi DNA ini. Langkah untuk memurnikan DNA dari swab epitel pipi tersebut kita lakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama, kita mengumpulkan sel epitel pipi. Yang kedua, membuka sel untuk melepaskan DNA. Lalu kita memisahkan DNA dari protein dan komponen sel lainnya. Dan terakhir, melakukan isolasi DNA yang terkonsentrasi. Untuk alat dan bahan yang kita gunakan dalam memurnikan DNA dari swab epitel pipi diantaranya warm water bath, microcentrifuge, buccal swab, micropipette, tips, sampel tubes, larutan lisis, larutan garam terkonsentrasi, buffer suspension, etanol, dan isopropanol alkohol. Tahap pertama, kita tarik buccal swab ke dalam mulut sampel atau manusia, di mana kita tarik buccal swab ke dalam rongga mulut sampel atau rongga mulut manusia. Nah, jika dilihat lebih teliti,
dengan mikroskop tentunya akan terlihat sel-sel epitel pipi yang terbawa pada buccal swab-nya. Kita lanjut. Selanjutnya, kita masukkan cotton swab tadi ke dalam sampel tubes dengan memotong dengan gunting pada bagian ujungnya atau yang kita gunakan untuk nge-swab tadi. Lalu kita ambil larutan lisis dengan mikropipet. Jika sudah terlihat larutan di dalam tips pada mikropipet, kita tarik mikropipet ke dalam sampel tube. Nah, maka larutan lisis sudah masuk ke dalam sampel tubes. Lalu, kita masukkan sampel tube tadi ke dalam warm water bath yang telah disediakan. Nah, pada warm water bath ini, sel akan terbuka, membran inti akan terbuka, dan kita akan melihat kromosom. Sebelum kita menambahkan larutan lisis, sebelumnya kita menambahkan larutan lisis, kan? Nah, larutan lisis itu mengandung dua bahan penting, yaitu deterjen dan enzim, yang kita sebut dengan proteinase K. Fungsi deterjen di sini yaitu untuk merusak membran sel dan selaput inti sehingga sel akan membuka dan DNA akan terlepas. DNA yang terlepas tadi masih dibungkus sangat rapat oleh protein yang disebut dengan protein histon. Nah, proteinase K ini yang terdapat di dalam larutan lisis tersebut akan memotong protein histon sehingga dapat melepaskan DNA. Nah, sel yang sudah didiamkan dalam warm water bath tadi dalam waktu yang lama akan melepaskan DNA. Nah, pada langkah selanjutnya kita akan membuang cups dari buccal swab tadi, dari tube. Sekarang kita akan menambahkan larutan garam terkonsentrasi dengan mikropipet dengan cara kita tarik mikropipetnya ke dalam mikrotube. Nah, ini adalah keadaan di dalam mikrotube-nya. Larutan garam terkonsentrasi yang ditambahkan akan membuat protein dan komponen sel lainnya mengendap dalam DNA dan DNA akan terbebas. Nah, selanjutnya kita akan masukkan mikrotube ke dalam sentrifuge, di mana kita tarik dan masuk ke dalam sentrifuge. Nah, penggunaan sentrifuge ini harus dalam keadaan seimbang, yaitu dengan menambahkan satu mikrotube lagi sebagai penyeimbangnya. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga kestabilan dan keawetan sentrifuge tersebut. Nah, selanjutnya kita tutup. Kita tunggu sebentar. Nah, di dalam sentrifuge, larutan akan diputar dalam kecepatan yang tinggi, sehingga komponen berat seperti protein dan komponen lainnya akan mengendap di dasar tabung. Nah, ini protein dan komponen sel lainnya, bagian ini kita sebut dengan pellet. Sedangkan DNA akan melayang dan di dalam larutan dan kita sebut sebagai bagian atau supernatannya.
Oke, selanjutnya kita akan mengambil larutan yang di dalamnya terdapat DNA menggunakan mikropipet ke dalam sampel tube. Dan akan kita pindahkan ke mikrotube baru yang lebih bersih. Yaitu kita tarik mikropipetnya ke dalam mikrotube. Nah, dan untuk protein dan komponen sel lainnya dibiarkan di tempat semula. Nah, untuk tahap selanjutnya kita akan menambahkan isopropil alkohol ke dalam tube. Lalu kita akan bolak-balik. Sebelumnya kita ambil dulu dan kita masukkan ke dalam tube. Nah, kita tutup dan kita bolak-balik tube-nya. Hal ini berguna untuk mencampurkan isopropil alkohol ke dalam larutan DNA. Nah, bisa kita lihat ada benang-benang berwarna putih. Nah, ini merupakan perwujudan DNA yang terpresipitasi dari larutan isopropil alkohol. Karena untuk DNA sendiri tidak akan larut dalam isopropil alkohol, sehingga DNA tersebut akan terpresipitasi dalam larutan tersebut. Nah, selanjutnya kita masukkan tube ke dalam sentrifuge, lalu sama dengan sebelumnya kita seimbangkan. Kita tutup. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini merupakan hasil setelah sentrifuge. Kita dapat lihat pada tube-nya, pada pelet, itu terdapat bagian DNA. Dan yang ada di bagian supernatannya adalah larutan isopropil alkohol. Nah, sebelumnya kita tadi sudah melihat mikropipetnya mengambil larutan supernatan-nya atau membuang bagian supernatan sehingga DNA akan tertinggal. Nah, DNA ini akan dibiarkan kering, yaitu kita kering anginkan selama 10 hingga 15 menit. Lalu DNA tersebut siap untuk digunakan kembali dengan cara dilarutkan dengan air yang bebas nuklease atau bisa disimpan di freezer bertahun-tahun. Atau dapat digunakan langsung, yaitu dalam proses PCR. Nah, mungkin hanya itu praktikum virtual mengenai isolasi DNA pada kali ini. Salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.